Halo semuanya dan selamat datang di Global Eye, saya Emily Francis. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Setiap minggu kami membahas secara mendalam kisah-kisah dan isu-isu yang kita hadapi di dunia saat ini. Berikut adalah cuplikan dari apa yang akan kami bahas di acara malam ini. Raksasa AI bersiap untuk go public dengan valuasi platform besar seperti OpenAI yang mendekati $1 triliun. Jadi apakah AI akan mengalami gelombang jangka panjang? Atau justru menjadi gelembung.com berikutnya yang terancam pecah? Apakah platform jejaring profesional LinkedIn menjadi titik awal bagi agen rahasia Tiongkok yang menyamar untuk mencari staf pemerintah dan militer agar membocorkan rahasia penting? Negara besar mana yang menjadi negara pertama yang membuat obat penurun berat badan populer Ozempic dapat diakses oleh mereka yang tidak punya banyak uang? Dan sekarang ke beberapa berita utama. Amerika Serikat dalam siaga tinggi karena parasit pemakan daging baru sedang menuju dari Meksiko ke perbatasan Amerika Serikat. Cacing sekrup dunia baru telah menyebar selama setahun terakhir di seluruh Meksiko dan sekarang telah ditemukan di Texas menurut USDA. Parasit tersebut ditemukan pada anak sapi berusia 3 minggu. Cacing sekrup adalah lalat parasit di mana betinanya bertelur di luka terbuka dan selaput mamalia termasuk hewan peliharaan yang pada akhirnya bisa berakibat fatal. Texas adalah rumah bagi lebih dari 12 juta sapi dan menyumbang 15% dari Amerika Serikat. Produksi daging sapi. Berikut informasi lebih lanjut dari Gubernur Texas, Greg Abbott. Saya ingin semua orang tahu bahwa ada pencegahan dan pengobatan yang sangat baik dan telah lama terbukti untuk penyebaran ulat screwworm dunia baru. Pencegahan dan pengobatan yang telah diterapkan oleh pemerintah federal di masa lalu. Ulat screwworm juga menimbulkan risiko bagi hewan peliharaan kesayangan kita. Tetapi pihak berwenang mengatakan kemungkinan menular dan menginfeksi manusia sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Beralih ke Bolivia, protes di sana terus memanas. Puluhan ribu petani, penambang, dan komunitas adat telah bergerak untuk menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz. Selama lebih dari sebulan, mereka telah mendirikan hampir 100 blokade di jalan-jalan utama di seluruh negeri. Namun akhir pekan ini, 2 petugas polisi terluka setelah kalah jumlah dan terpaksa mundur di jalan raya strategis di zona agroindustri terbesar di negara itu. Presiden Paz dituduh gagal merespons krisis ekonomi terburuk negara ini dalam 4 dekade terakhir dengan inflasi sebesar 15%. Di Albania, ribuan pengunjuk rasa juga memprotes rencana pembangunan resor mewah yang didukung oleh perusahaan yang terkait dengan Jared Kushner, utusan Timur Tengah untuk Amerika Serikat dan menantu Presiden Trump. Membawa bendera Albania dan spanduk, para demonstran meneriakan turunkan pemerintah dan menuntut para pejabat mundur atas proyek senilai $1,6 miliar tersebut. Di sebuah pulau di lepas pantai yang terletak di sebelah lahan basah yang dilindungi, yang menjadi habitat berbagai jenis hewan seperti flamingo, anjing laut, dan penyu laut. Dan itu juga merupakan tempat mereka bersarang. Kami semua bersama-sama melindungi negara kami, tanah kami, dan aku melindungi anak-anakku sendiri agar mereka bisa memiliki, katakanlah, kehidupan yang bahagia setelah 20 tahun. Dan aku tidak tahu. Jadi kami berharap semuanya akan berakhir dengan baik untuk semua orang. Pulau yang luasnya sedikit lebih dari 2 mil persegi ini kira-kira 2 kali ukuran Central Park di kota New York. Namun hanya sebagian dari luas lahan yang akan dikembangkan berdasarkan proposal saat ini, menurut pejabat yang terkait dengan pengembangan tersebut. Beralih ke Asia, Presiden Korea Selatan telah memilih Menteri Bisnis dan Startup untuk menjadi Perdana Menteri negara tersebut. Jika disetujui oleh parlemen, Han akan menjadi Perdana Menteri perempuan pertama dalam 20 tahun terakhir. Dan jika dia terpilih, dia diharapkan memimpin transformasi AI di negara tersebut yang akan menjadi hal yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Dan sekarang kita telah mencapai puncak. Jadi AI bukan hanya mengubah cara kita menjelajahi internet, menulis teks, menghasilkan gambar, dan banyak lagi. Tetapi juga menimbulkan pertanyaan,
Seberapa jauh sebenarnya AI dapat membawa kita sebelum gelembung ini meletus? Bergabung bersama kami dalam panel dan debat malam ini dari New York City adalah Stephen Warhaftig, Wakil Presiden Asosiasi Riset Ekuitas TMT, serta Dimitris Avelatos, Kepala Ekonom Aurora Macro Strategies. Dan juga bergabung bersama kami melalui Zoom adalah koresponden senior I24 News English kami sendiri, Owen Alterman. Selamat datang untuk kalian berdua. Sebelum kita masuk ke debat kita sebentar lagi, mari kita dapatkan sedikit latar belakang terlebih dahulu. AI tidak lagi hanya sekadar eksperimen Silicon Valley. AI mengubah cara orang mencari di web, menulis email, membuat gambar, membuat kode perangkat lunak, membuat video, bahkan menjalankan sebagian bisnis mereka. Namun semakin besar AI, semakin besar pula pertanyaannya. Seberapa besar ledakan ini benar-benar nyata dan seberapa besar hanya sekadar sensasi? Para investor menggelontorkan uang dalam jumlah besar ke perusahaan AI, dengan perusahaan seperti Anthropic dan OpenAI mencapai valuasi yang mencengangkan, bahkan ketika biaya chip, pusat data, dan daya komputasi terus meningkat. Reuters telah memperingatkan bahwa pertanyaan sebenarnya mungkin bukan apakah ledakan AI ini akan berakhir, tetapi apa yang akan terjadi pada pasar ketika itu terjadi. Pada saat yang sama, persaingan semakin ketat. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti DeepSeek telah menunjukkan bahwa mereka bisa membangun model AI yang kuat dengan biaya lebih rendah, sehingga menambah tekanan pada perusahaan-perusahaan Amerika dan memaksa para investor bertanya, apakah para pemimpin saat ini masih akan mendominasi di masa depan? Lalu ada juga pertanyaan tentang pekerjaan. AI mungkin membantu pekerja bergerak lebih cepat, tetapi AI juga bisa menggantikan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh penulis, desainer, programmer, peneliti, agen layanan pelanggan, dan staf kantor. Goldman Sachs mengatakan beberapa pekerjaan sudah mulai hilang di bidang-bidang di mana AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, sementara pekerjaan lain justru berkembang di mana AI mendukung pekerja, bukan menggantikan mereka. Jadi, perdebatan sekarang bukan lagi soal apakah AI akan membentuk ulang ekonomi. Itu sudah terjadi. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah ini awal dari revolusi teknologi yang bertahan lama? Atau apakah perlombaan AI bergerak begitu cepat sehingga gelembungnya bisa pecah sebelum dunia siap menghadapi dampaknya? Jadi itulah pertanyaan bernilai triliunan dolar. Kalau kita bicara tentang OpenAI, seperti yang baru saja kita katakan, jadi kita akan mulai panel kita sekarang. Kita akan mulai dengan Steven. Masing-masing dari kalian punya 30 detik untuk menjawab sebelum kita masuk lebih dalam ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi sekali lagi, apakah ledakan AI ini benar-benar nyata atau hanya gelembung yang bisa pecah dalam berbagai aspek? Baik dari segi keuangan kita, investasi kita, maupun penggunaan platform-platform ini untuk informasi dan pembuatan berbagai macam hal. Jadi kita akan mulai dengan Steven. Saya benar-benar percaya bahwa seluruh pengembangan AI ini adalah sebuah ledakan. Ini tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya, seperti gelembung.com di akhir tahun 1990-an. Saya pikir ini benar-benar tahap awal dari revolusi industri keempat. Alasan saya percaya hal ini adalah karena perusahaan-perusahaan yang berinvestasi pada teknologi AI ini memiliki neraca keuangan yang sangat kuat dan profil arus kas bebas yang sangat baik. Saya pikir ini agak berbeda dengan gelembung.com, di mana saat itu didorong oleh startup tahap awal yang membakar banyak uang tunai dan benar-benar memicu gelembung.com. Dan saya pikir kita masih berada di tahap yang sangat awal dari revolusi AI yang sedang berlangsung dan menjadi pusat perhatian. Baiklah, dan Dimitris, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Ya, menurut saya hal yang menarik dari revolusi teknologi ini, seperti setiap revolusi teknologi lainnya, adalah bahwa ini bisa menjadi keduanya. Ini bisa menjadi nyata dan juga gelembung. Kereta api di akhir abad ke-19 adalah teknologi yang sangat nyata. Orang-orang masih naik kereta sampai sekarang. Tapi mereka juga menyebabkan gelembung keuangan. Gelembung dan kehancuran.com yang disebutkan oleh Stephen juga didasarkan pada teknologi yang nyata. Kita semua menggunakan internet hari ini, tapi itu juga datang dengan gelembung. Jadi bisa saja keduanya terjadi. Ini bisa menjadi sesuatu yang transformatif dalam jangka panjang dan juga menyebabkan valuasi yang sangat tinggi dalam jangka pendek. Dan ya, tentu saja, seperti segala hal, ini tidak semuanya hitam dan putih. Dan Alterman akan memberikan pendapatnya sekarang. Apa yang ingin kamu sampaikan, temanku? Emily, yang satu ini akan berakhir 2-1 karena aku akan memilih mereka. Aku bersama Dimitris. Lihat, kamu membaca artikel dan komentar tentang ini. Serta yang selalu muncul adalah contoh-contoh, mulai dari rel kereta api di abad ke-19, gelembung.com di tahun 2000-an, hingga semua yang ada di antaranya. Akan aneh jika tidak ada gelembung. Dan paralelnya memang ada, seperti investasi besar-besaran pada pusat data. Jadi mirip dengan pembangunan rel kereta api di abad ke-19. Dan di sini ada setidaknya 2 risiko besar lainnya.
Emily, kamu menyebutkan Tiongkok dan fakta bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok pada akhirnya dengan cara yang asimetris bisa mengalahkan para pesaing mereka dari Amerika Serikat dan juga potensi risiko regulasi. Kita punya 7 perusahaan Magnificent Seven yang merupakan sekitar 60% dari kapitalisasi pasar di bursa saham, persentase yang sangat besar. Apakah mungkin ada regulator yang turun tangan dan menghentikan pesta perusahaan-perusahaan besar ini? Dan itu juga bisa mempengaruhi valuasi mereka? Waktunya habis. Kita harus kembali lagi kepada Anda. Oke, kita akan mencoba menjaga agar ini tetap teratur dan tidak membingungkan. Karena kalian semua bergabung secara daring. Jadi kita akan mulai lagi secara berurutan. Dimulai dari Stephen. Jadi pertanyaannya, perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic, apakah mereka memang layak dengan valuasi yang diberikan kepada mereka itu? Atau menurutmu valuasi mereka terlalu berlebihan, sehingga meskipun teknologinya bagus, hal itu bisa menimbulkan masalah bagi konsumen atau pihak yang bertaruh pada mereka? Menurut saya, valuasi untuk OpenAI dan Anthropic itu cukup wajar. Maksud saya, kita sedang membicarakan perusahaan-perusahaan yang mengalami tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 20 tahun terakhir di industri manapun. Dan inilah yang benar-benar kita lihat pada kedua perusahaan tersebut. Anthropic mencapai run rate tahunan sebesar 47 miliar dolar. OpenAI juga telah mencapai run rate tahunan sebesar 25 miliar dolar. Dan itu naik dari 2 miliar dolar untuk OpenAI dan 0 untuk Anthropic beberapa tahun yang lalu. Jadi pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang kita lihat dari para pelopor AI ini, inilah alasan tepat mengapa mereka pantas mendapatkan valuasi yang mereka miliki saat ini. Dimitris, apakah kamu setuju atau tidak setuju? Dan fakta bahwa ada begitu banyak pesaing, bagaimana hal itu juga akan memengaruhi pasar bebas dalam kasus ini? Lihat, menurut saya sangat penting bahwa perusahaan-perusahaan ini saat ini didanai secara privat. Dan ada faktor-faktor yang sangat serius di belakang mereka yang mendukung valuasi ini dengan uang nyata. Jadi apakah mereka pantas mendapatkan valuasi itu? Tentu saja, mereka pantas. Orang-orang berinvestasi pada valuasi tersebut. Sekarang ketika mereka go public, saya pikir akan ada pertanyaan, apakah itu akan berisiko? Apakah valuasinya akan bertahan setelah IPO dan selama 2 atau 3 tahun? Dan menurut saya jawabannya adalah kita tidak bisa tahu. Itulah risikonya. Dan tanpa risiko, Anda tidak bisa mendapatkan imbal hasil di pasar saham atau pasar lainnya. Jadi, ya tentu saja, mereka memang pantas mendapatkan valuasi yang mereka terima. Orang-orang benar-benar menaruh uang mereka di sana. Apakah itu akan berhasil dalam 2 atau 3 tahun ke depan? Siapa yang tahu? Itulah risikonya. Itulah sebabnya ada imbal hasil. Waktu yang akan membuktikan. Setiap kali kita memiliki kemajuan ekonomi yang inovatif, seperti yang telah dibuktikan sejarah berulang kali. Owen, apa pendapatmu? Lihat, ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan pekerjaan terobosan, Emily. Tidak ada keraguan tentang itu. Tapi pada akhirnya, sekali lagi, prinsip memang ada nilai yang terlalu tinggi. Kita tidak tahu apakah itu nilai saat ini atau nilai di masa depan. Karena valuasi dan harga saham perusahaan-perusahaan ini terus meroket. Dan ada pesaing potensial, terutama di Tiongkok, yang sudah mulai membuat terobosan dengan strategi yang sangat-sangat berbeda. Jadi menurut saya, situasi di sini benar-benar memerlukan kehati-hatian. Dan menurut saya, ini adalah tanda bahaya besar bahwa sebagian besar valuasi saham di New York berasal dari sejumlah kecil perusahaan saja. Itu menempatkan sejumlah besar uang investor dan dana pensiun hanya pada beberapa perusahaan saja. Apa artinya itu bagi perekonomian? Dan apa dampaknya jika begitu banyak uang dan masa depan kita dipertarungkan pada jumlah perusahaan yang sangat-sangat sedikit dan hanya segelintir orang yang membuat keputusan-keputusan itu? Ya, dan seperti yang Anda singgung tentang aspek Tiongkok, kita tahu bahwa mereka bisa memproduksi sesuatu dengan sangat cepat dan jauh lebih murah. Bagaimana? Seberapa cepat hal itu bisa menantang terobosan besar yang juga akan memengaruhi harga dan saham beberapa perusahaan lain ini? Saya rasa, Owen, jika kamu ingin menyelesaikannya, lalu kita akan lanjut ke Stephen dan Dimitris. Tentu, sulit untuk aneh rasanya membayangkan Tiongkok berperang secara asimetris. Ini adalah kekuatan global dalam segala hal. Tapi dalam AI, memang begitu. Tiongkok dibatasi oleh kontrol ekspor Amerika Serikat untuk mendapatkan jenis semikonduktor dan chip AI yang dimiliki perusahaan Amerika. Jelas, ini adalah kebijakan Amerika yang sangat disengaja di era Trump maupun Biden. Namun, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menemukan cara untuk beradaptasi dan dalam beberapa hal menjadi lebih cerdas, serta dipaksa untuk lebih cerdas oleh keterbatasan mereka. Kita melihat kejutan dari model DeepSeek ketika kabar itu tersiar. Dan perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menemukan cara untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak sebaik perusahaan Amerika terbaik, tetapi jauh lebih murah. Dan membagikan informasi mereka secara open source juga telah memperluas jangkauan pasar mereka. Orang Tiongkok melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, dan pada akhirnya mungkin bisa mendapatkan keuntungan dengan cara itu.
Sekali lagi, hal ini meningkatkan risiko bagi banyak dari kita yang dengan satu atau lain cara semuanya berinvestasi secara langsung atau tidak langsung di 7 perusahaan teknologi besar ini. Dan Stephen, jadi maksud saya, bagaimana hal ini akan mempengaruhi hasil akhirnya bagi perdagangan bebas dan pasar jika Tiongkok mulai memproduksi model-model yang lebih murah? Apakah sebaiknya investor berhati-hati saat melakukan transaksi besar? Maksud saya ketika berbicara tentang apa yang muncul dari Tiongkok, kita melihat jauh lebih banyak kemajuan teknologi dari perusahaan-perusahaan seperti DeepSeek. Maksud saya ketika kita memikirkan hal itu juga memperluas total peluang pasar AI. Itu adalah sesuatu yang sangat kami fokuskan, yaitu gagasan tentang paradoks Jevons, di mana Anda mengurangi biaya untuk inferensi dan untuk mengakses kemampuan-kemampuan ini. Seiring waktu, ini akan membuka pasar. Amerika Serikat lebih maju dari Tiongkok dalam hal kemajuan teknologi di bidang AI. Dan saya pikir ini akan menciptakan sedikit lebih banyak percakapan tentang harga ke depannya. Tapi secara keseluruhan, ini akan terus memperluas peluang pasar tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Baiklah, pertanyaan berikutnya Dimitris, kamu siap? Saya akan membiarkan kamu duluan. Mari kita bicara tentang pekerjaan. Saya pikir seperti yang kita katakan tentang revolusi industri, orang-orang yang menjahit sesuatu dengan tangan, mereka sangat khawatir. Apa yang akan terjadi jika saya kehilangan pekerjaan saya? Dan kemudian kita melihat bahwa hal itu justru membawa lompatan besar dalam masyarakat. Jadi, seberapa besar ketakutan yang seharusnya dimiliki orang-orang tentang kehilangan pekerjaan dan AI membuat manusia tidak lagi dibutuhkan? Saya rasa itu pertanyaan yang bagus, dan memang sangat sulit Anda tahu secara individu jika pekerjaan Anda terancam oleh AI, tentu saja Anda seharusnya, jika tidak takut, setidaknya sadar dengan apa yang sedang terjadi. Anda harus memahami bagaimana AI memengaruhi pekerjaan Anda di sektor tempat Anda bekerja. Kami melakukan itu sebagai ekonom. Kami melakukan itu sebagai analis. Dan saya rasa setiap orang harus sangat sadar bagaimana AI memengaruhi mereka dan memiliki rencana. Di tingkat makroekonomi, Anda tahu, Anda menyebutkan manufaktur tekstil. Manufaktur tekstil, Anda tahu, tidak menghancurkan kekuatan tenaga kerja. Tidak berarti bahwa kita semua tidak perlu bekerja. Dan saya juga tidak berpikir AI akan membawa kita ke dunia di mana tidak ada yang bekerja. Setidaknya tidak dalam waktu dekat. Maksud saya, dalam 100 tahun ke depan. Jadi dari perspektif makroekonomi, saya pikir Anda tahu, Steve menyebutkan paradoks Jevons. Ketika menjadi lebih mudah untuk menjadi lebih produktif, tenaga kerja justru menjadi lebih berharga. Ketika kita mengalokasikan lebih banyak modal yang dapat digunakan oleh orang-orang, pekerjaan mereka menjadi lebih berharga. Mereka bisa melakukan lebih banyak hal dengannya. Mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif dan juga lebih menarik dengannya. Jadi saya pikir ada gambaran yang optimis di sini juga. Akan ada lebih sedikit tugas membosankan yang harus dilakukan orang dan jauh lebih banyak hal menarik, Anda tahu, untuk dikerjakan oleh orang-orang yang berdedikasi. Ya, maksud saya pasti ada sudut pandang efisiensi dengan alat-alat yang bisa Anda gunakan dari AI. Apakah menurutmu ini juga berpotensi menghasilkan lebih banyak wirausahawan dan pandangan kreatif, di mana orang-orang yang mungkin memiliki pekerjaan biasa yang membosankan bisa digantikan oleh AI? Mungkin ini akan membawa lebih banyak kemajuan. Bagaimana menurutmu, Owen? Apakah kamu ingin menjawab duluan untuk yang satu ini? Tentu, saya suka paradoks Jevons. Saya baru menemukannya beberapa minggu yang lalu, dan itu benar-benar luar biasa. Emily, intinya paradoks ini mengatakan, ambil contoh seperti desain grafis. Sebelum ada OpenAI dan perusahaan-perusahaan seperti ini, kamu harus membayar seorang desainer grafis untuk membuat logo untuk sesuatu yang sedang kamu jalankan. Sekarang kamu bisa menggunakan chatbot, dan saya sendiri melakukannya beberapa bulan yang lalu, memberikan instruksi, lalu chatbot itu langsung menghasilkan logo, dan kamu bisa berdiskusi dengannya selama beberapa menit, dan pada dasarnya kamu mendapatkannya secara gratis. Artinya, akan semakin banyak orang yang ingin memiliki lebih banyak logo. Kita bisa menaruhnya di mana-mana, bahkan di wallpaper kita, dengan biaya yang sangat murah. Tapi itu berarti akan ada lebih banyak permintaan untuk desain grafis, dan ini membuka wawasan orang-orang agar lebih terbuka pada gagasan dan penggunaan hal ini. Dan mungkin proyek-proyek yang lebih kompleks adalah yang akan tetap membutuhkan manusia untuk mengerjakannya. Jadi para desainer grafis di luar sana mungkin tidak akan mengerjakan 90% atau 99% dari semua proyek. Tapi 1% atau 10% proyek yang mereka kerjakan dari jumlah yang jauh lebih besar akan jauh lebih menarik. Begitulah saya memahami paradoks Jevons. Dan sepertinya memang di beberapa sektor, itulah yang terjadi di pengembangan perangkat lunak, meski itu masih tanda tanya. Dan mungkin juga di sektor lainnya. Ini adalah skenario yang menarik, dan setidaknya penuh harapan tentang seperti apa AI nantinya. Tentu saja, ada banyak skenario lain, dan semua ini masih menjadi tanda tanya besar. Stephen, apa reaksimu? Sekali lagi, apakah orang-orang akan menjadi lebih kreatif dan mungkin melakukan hal-hal yang lebih mereka nikmati daripada pekerjaan sehari-hari mereka yang bisa dilakukan oleh AI?
Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang sudah dikatakan. Maksud saya, ketika kita memikirkan beberapa kemajuan yang akan datang dari beberapa pekerjaan ini, itu akan terjadi secara bertahap. Dan kita bahkan tidak bisa mengukur secara pasti seperti apa dampak jangka panjangnya nanti. Maksud saya, ketika kita memikirkan beberapa revolusi teknologi yang sedang terjadi, ada pekerjaan di tahun 1950-an yang tergantikan ketika kita mencapai tahun 2000-an, saat internet mulai benar-benar terintegrasi di seluruh ekosistem perusahaan. Dan kita akan mengharapkan hal yang sama terjadi. Akan ada lebih banyak pekerjaan yang tercipta dari revolusi AI dibandingkan dengan pekerjaan yang akan tergantikan. Tapi pekerjaan yang tergantikan saat ini adalah pekerjaan tingkat awal atau level bawah saat ini. Tapi ini membuka peluang untuk benar-benar mulai naik tingkat dan menuju pekerjaan dengan keterampilan yang lebih tinggi, serta mengejar pekerjaan yang bisa memberikan nilai jauh lebih besar. Dan mari kita bicara tentang regulasi pemerintah. Bagaimana hal itu tidak hanya akan memengaruhi AI seperti yang kita kenal, tetapi juga nilai dan dampaknya secara ekonomi. Dan saya juga ingin menambahkan, sekarang banyak saham yang diperdagangkan karena AI. Bukan lagi pialang saham atau manusia yang membuat keputusan. Apakah itu juga bisa menjadi faktor? Maksud saya, itu jelas merupakan faktor yang akan terjadi di seluruh pengembangan AI. Maksud saya, regulasi pemerintah itu tidak akan hilang begitu saja, tapi Anda juga tidak bisa terlalu banyak mengatur seperti yang kita lihat di Eropa. Mereka pada dasarnya hidup di zaman batu jika kita bicara tentang revolusi AI. Ini sebenarnya seperti persaingan antara ASEAN dan Tiongkok dalam pengembangan AI yang sedang terjadi. Tapi Anda tidak bisa mengatur seluruh industri dan kemana arah sebenarnya. Karena kalau seperti itu, kita akan kalah dalam perlombaan AI yang sedang berlangsung dengan Tiongkok saat ini. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus untuk para regulator agar memastikan bahwa Anda tidak terlalu banyak mengatur, tapi dari sudut pandang keamanan memang perlu juga ada regulasi sampai batas tertentu. Dan Dimitris, menurutmu bagaimana? Rihat, sebagai orang Eropa di panel ini, saya harus setuju dengan Stephen. Di Eropa, kita punya regulasi AI, tapi tidak punya AI. Jadi saya benar-benar berpikir pendekatan Amerika Serikat jauh lebih baik. Nah, meski begitu, dan kita melihatnya pada model terbaru Anthropic yang membuka celah keamanan siber, penting bagi perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dan saya pikir Biru Putih telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini sebenarnya, dengan mempertemukan mereka dan mengajak mereka berdiskusi. Jadi Anda tahu, infrastruktur penting. Risiko keamanan nasional bisa ditangani terlebih dahulu sebelum hal-hal ini dirilis ke publik. Dan itu adalah komponen yang penting. Saya pikir setiap negara seharusnya memiliki komponen seperti itu. Tapi saya benar-benar setuju dengan Steve, regulasi yang berlebihan justru membunuh industri dan tidak memungkinkan ekonomi Anda mendapatkan manfaat dari teknologi baru yang luar biasa ini. Owen? Ya, ini sangat mencolok ketika kamu melihat misalnya Emily, pada regulasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Tiongkok. Tiongkok sangat kuat dalam pemisahan dan deglobalisasi. Dan ini hanyalah salah satu dari banyak contoh. Dan pemahaman bahwa ada batasan untuk hal ini. Lihat saja kesaksian tentang kontrol ekspor Amerika Serikat dan pengakuan bahwa meskipun ada kontrol ekspor dari Amerika Serikat, beberapa produk ini masih bisa masuk ke Tiongkok. Dan bahwa Amerika Serikat tidak bisa hanya mengandalkan hal-hal ini untuk menutup atau membatasi kemampuan Tiongkok untuk bersaing. Bahwa pada akhirnya perusahaan-perusahaan Amerika harus berdiri sendiri melawan Tiongkok. Dan kita tadi sudah membahas tentang bagaimana Tiongkok pada dasarnya sedang berperan secara asimetris dan membuat model AI yang mungkin tidak sebaik milik Amerika, tetapi jauh lebih murah yang bisa memberikan keuntungan bagi Tiongkok. Kita telah melihat di sini di Israel dan di banyak bagian dunia bagaimana hal ini telah mengubah peperangan, bukan? Penggunaan drone murah untuk membuat sistem senjata yang jauh lebih mahal menjadi tidak efektif. Dan ada sebuah skenario, setidaknya dari apa yang saya lihat, di mana AI bisa bergerak ke arah yang sama. Jadi menurut saya, regulasi yang masuk akal oleh Amerika Serikat untuk mencoba menghentikan itu atau setidaknya menundanya sangat masuk akal, dengan juga pemahaman realistis tentang batas-batas dari strategi tersebut. Dan penting bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk dapat menemukan cara mempertahankan keunggulan mereka. Dan bagi Amerika Serikat untuk menangani masalah energi untuk pusat data, di mana Tiongkok juga tampaknya memiliki keunggulan besar karena investasi mereka di energi terbarukan. Jadi ya sebenarnya terkait hal itu maksud saya biaya-biaya seperti chip, energi, pusat data yang kita bicarakan, bagaimana hal ini akan memengaruhi keberlanjutan AI seiring perkembangannya yang terus maju dan berlangsung secara real time. Steven. Ya, begini. Oke, menurut saya, paralel yang sering diambil orang adalah dengan kereta api, kan? Kereta api dibangun di Amerika Serikat pada abad ke-19. Seperti yang sudah kita dengar dalam percakapan ini, itu adalah inovasi besar.
Kereta api membuat ekonomi jauh lebih efisien. Dan orang-orang menggunakan kereta api dan mengirim barang dengan kereta api selama waktu yang sangat lama, bahkan sampai sekarang. Namun pada saat yang sama, jaringan kereta api dibangun secara berlebihan dan ada risiko yang sama dengan pusat data juga. Ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa tidak akan ada cukup pusat data dan hal itu akan menjadi faktor yang menghambat perkembangan AI. Jadi, ini adalah faktor yang memang belum kita ketahui. Namun menurut saya, sejarah mengajarkan kita untuk setidaknya berhati-hati tentang hal ini dan memahami risiko bahwa ini juga bisa menyebabkan semacam gelembung. Benar. Dan juga, Steven, jangan lupa, maksud saya, revolusi industri membawa banyak hal. Batu bara, dan semua masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang. Ya, AI memang sesuatu yang masih abstrak. Tapi apa dampak jangka panjangnya? Bukan hanya dengan cara-cara yang mungkin belum kita ketahui. Tapi juga seperti yang kita bicarakan soal biaya chip dan lain sebagainya. Maksud saya ketika kita memikirkan seluruh pembangunan infrastruktur AI, ketika kita memikirkan pusat data, kita memikirkan listrik, ini benar-benar permainan jangka panjang. Maksud saya inilah yang sedang diinvestasikan oleh semua perusahaan hyperscaler dengan jumlah modal yang sangat besar. Mereka menggandakan pengeluaran capex AI tahun ini dibandingkan tahun lalu. Dan mereka benar-benar berusaha mengejar peluang itu. Dan mereka melihat kapasitas untuk banyak permintaan dalam pipeline, mereka masih terus terlampaui. Jadi permintaan melebihi pasokan. Itulah yang kita lihat saat ini. Dan Anda tentu lebih memilih membangun secara berlebihan daripada kurang membangun untuk benar-benar menghasilkan ROI yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Baiklah Dimitris, kita akhiri dengan Anda. Pendapat terakhir tentang pertanyaan ini? Ya, kalau kita kembali ke perspektif pasar, saya rasa sangat penting untuk memahami bahwa Anda tahu penerapan ini, penggunaan modal ini sangatlah mahal. Ini sangat mahal sampai-sampai perusahaan seperti Google yang hingga beberapa tahun lalu memiliki neraca yang benar-benar bersih tanpa utang sama sekali, mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham setiap tahun, sekarang tidak hanya pergi ke pasar utang global untuk mengumpulkan cukup dana untuk berinvestasi, tetapi juga ke pasar ekuitas. Itulah yang kita lihat minggu lalu. Lalu Meta mencoba melakukan hal yang sama pada hari Jumat, atau mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mencari dana di pasar ekuitas. Dan itulah yang membuat pasar panik. Dan menurut saya, salah satu hal yang perlu dipahami di sini adalah bahwa ini akan membutuhkan banyak modal. Dan Anda tahu, dengan valuasi saat ini, sangat sulit untuk melihat publik investor dan tabungan global dapat menyediakan itu. Jadi menurut saya, itulah ancamannya. Ada permintaan modal yang sangat besar. Apakah pasar bisa memenuhinya? Apakah mereka bisa memenuhi Google yang mengumpulkan 80 miliar dan SpaceX yang melakukan IPO, serta Anthropic dan OpenAI yang juga melakukan IPO, ditambah Meta yang mengumpulkan dana, semuanya dalam waktu 6 bulan? Saya pikir itu pertanyaan yang penting. Terima kasih banyak untuk semuanya. Percakapan ini benar-benar menarik. Saya sendiri banyak belajar dan kita akan lihat apa yang terjadi. Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi sekali lagi AI terus berkembang dan menjadi lebih baik setiap harinya. Jadi ini jelas merupakan perubahan yang sangat cepat di dunia kita. Terima kasih semuanya.